Hai, selamat datang kembali di Poster Film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre horor supernatural asal Britania yang dirilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tinggal di kota Mumbai, India, mengalami sebuah kecelakaan dan harus kehilangan anak lelakinya yang tewas pada kecelakaan tersebut. Namun karena kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam, sang ibu rela melakukan apapun demi bisa bertemu kembali dengan anaknya yang telah tewas tersebut. Seperti apa keseruan film ini? Inilah The Other Side of the Door. Film dimulai dengan sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang wanita bernama Maria dan kedua orang anaknya yang bernama Lucy dan Oliver. Saat itu mobil mereka terlibat kecelakaan yang mengakibatkan mereka terperosok ke dalam sungai. Maria berusaha menyelamatkan kedua anaknya, namun sayang Maria hanya berhasil menyelamatkan Lucy. Sedangkan Oliver, kakinya tersangkut dan tidak sempat diselamatkan. Ia pun tenggelam dan akhirnya tewas di tempat. Scene pun beralih ke 6 tahun kemudian. Terlihat Maria sedang berada di rumah sakit. Ia mengalami trauma dan kesedihan yang sangat mendalam setelah kehilangan Oliver. Saat itu Maria ditemani oleh asisten rumah tangganya yang bernama Vicky. Sedangkan suami Maria yang bernama Michael sedang berbicara dengan dokter di luar. Berasa kasihan melihat kondisi Maria yang selalu bersedih dan belum bisa move on dari tragedi tewasnya Oliver 6 tahun yang lalu, Vicky akhirnya memberitahu sesuatu yang selama ini ia tutupi. Vicky mengatakan bahwa ada cara untuk berkomunikasi dengan putranya yang sudah meninggal. Vicky memberitahu ke Maria bahwa ada sebuah kuil tua di tengah hutan yang menjadi batas antara dunia kehidupan dan dunia orang mati. Vicky mengatakan Maria hanya perlu membawa abu putranya yang sudah mati dan menyebarkannya di sepanjang tangga kuil. Lalu ia hanya perlu menunggu di dalam kuil sampai mendengar arwah anaknya datang. What if I could bring your son back to you just one more time? Take the ashes of your son, and you will be able to talk to him through the door of the temple. Setelah kembali sehat dan tiba di rumah, Maria merenungkan perkataan Vicky. Ia merasa tertarik dengan gagasan untuk berkomunikasi dengan arwah Oliver. Maria pun segera menemui Vicky. Saat itu Vicky memberikan syarat kepada Maria jika ia ingin melakukannya. Vicky meminta Maria agar jangan pernah membuka pintu kuil tersebut jika mendengar suara Oliver. Tidak peduli apa yang arwah Oliver katakan. You must not open the door. You have to promise me. Scene pun kemudian beralih ke Maria yang dibantu oleh beberapa orang yang sedang menggali kuburan Oliver. Maria berniat mengambil jasad Oliver agar jasadnya dapat dikremasi. Ashes. And the feet of the Setelah selesai melakukan kremasi, Vicky mengantar Maria ke stasiun kereta. Ia memberikan arahan tentang lokasi kuil dan apa saja yang harus dilakukan oleh Maria di sana. Oh, he's gonna be frantic and Lucy needs to know where I am. I will take care of it. I'm just taking a couple of days to sort my head out. Setelah melakukan perjalanan semalaman, akhirnya Maria tiba di stasiun tujuannya. Ia melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan angkutan ke sebuah desa yang terpencil. Ia pun turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki memasuki sebuah hutan. Singkat cerita, Maria pun sampai di kuil keramat tersebut. Maria menaiki tangga dan segera menaburkan abu jasad Oliver. Setelah itu Maria pun masuk ke kuil dan kemudian mengunci dirinya di dalam. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah kegelapan Maria terus menunggu sambil memegangi lilinnya. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ia mendekatinya untuk memeriksa. Dan tiba-tiba... Who's there? Tiba-tiba Maria mendengar suara Oliver di balik pintu. Ia segera menghampiri pintu itu dan mencoba berkomunikasi dengan Oliver. Oliver ingin masuk dan meminta Maria untuk membukakan pintunya. Namun Maria tetap bertahan dan tidak membukakan pintu itu.
Are you there? Yes, Mommy. I miss you so much, babe. Back now, Mommy. No! No! It's dark out here. I want to come. Karena tidak berhasil masuk, Oliver pun akhirnya pergi. Maria yang tidak ingin ditinggalkan oleh Oliver pun dengan spontan membuka pintu kuil itu. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Aduh, Mbak padahal udah jelas-jelas dilarang ya kan? Namun tiba-tiba muncul sosok mengerikan di belakang Maria. Karena ketakutan Maria pun segera pergi dari tempat itu. Scene pun beralih kepada Lucy yang sedang bermain di kamarnya. Ia mendengar suara seseorang menaiki tangga. Lucy segera berlari, namun tiba-tiba ia melihat Khan, boneka harimau kesayangan Oliver yang tergeletak di atas tangga. Bersamaan dengan itu di luar ternyata Maria baru saja tiba di rumah. Lucy dan Michael yang mengetahui kedatangan Maria pun segera menyambutnya. I'm really back. I'm back for you. I'm back. Scene pun beralih ke Maria yang sedang menghampiri Lucy di ruang piano. Tiba-tiba ia terkejut melihat boneka harimau milik Oliver ada di sana. Saat itu Lucy ingin mengatakan sesuatu kepada Maria. Ia ingin menunjukkan sesuatu, lalu ia memainkan lagu yang biasa mereka mainkan bersama Oliver. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Maria terkejut melihat piano memainkan lagu dan berbunyi sendiri. Lucy mengatakan kepada Maria bahwa Oliver sudah kembali. Akhirnya Maria menyadari bahwa arwah Oliver telah kembali bersama mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Maria sedang berada di kamar Oliver. Namun tiba-tiba sebuah buku terjatuh. Saat itu Maria pun paham bahwa Oliver ingin Maria membacakan dongeng untuknya. Di pagi hari Vicky mendapati semua tanaman secara misterius layu dan mengering. Begitu juga ikan-ikan di kolam dan burung peliharaan Lucy pun mati. Sejak saat itu kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Di malam hari Maria mendengar suara piano berbunyi sendiri. Ia mencoba memeriksanya. Namun ketika memeriksa keluar, ia melihat ada orang dari suku Agori sedang berdiri di depan rumahnya. Orang itu kemudian menunjuk ke arah Maria. Dan tiba-tiba muncul sosok menakutkan merangkak ke arah Maria. Alhamdulillah tidak lama sosok mengerikan itu pun menghilang. Maria yang ketakutan pun segera lari ke dalam rumah. Vicky yang mengetahui hal itu pun mengatakan kepada Maria bahwa semua ini terjadi karena Maria telah melanggar aturan. Vicky mengatakan makhluk mengerikan tadi adalah Mirtu, penjaga gerbang dunia arwah, yang akan membawa kembali arwah Oliver kembali ke dunia orang mati. Saat itu Vicky menyuruh Maria untuk membakar setiap benda peninggalan Oliver agar ia bisa kembali ke dunia arwah. Every possession of his. Destroy every photograph. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Maria, Vicky berusaha mengumpulkan barang-barang peninggalan Oliver dan berniat akan membakarnya. Namun di sisi lain, arwah Oliver yang mengetahui niat Vicky pun menjadi marah. Oliver menarik Vicky ke dalam kolam dan menenggelamkannya di sana. Scene pun kemudian memperlihatkan Maria, Lucy, dan Michael yang baru saja tiba di rumah. Saat itu mereka melihat tumpukan sampah yang ternyata berisi barang-barang milik Oliver. Maria pun mencoba memeriksa, namun tiba-tiba Maria berteriak. Ia ketakutan melihat Vicky ternyata sudah tewas dan tenggelam di dalam kolam. Maria? Maria! Setelah memikirkannya, Maria pun akhirnya menyadari bahwa ia harus mengembalikan Oliver ke dunia arwah. Ia pun memutuskan untuk membakar barang-barang milik Oliver. Namun tiba-tiba ia melihat Lucy sedang duduk di ayunan. Maria pun akhirnya segera mendatanginya. Di waktu bersamaan Michael baru saja tiba di rumah. Saat itu Michael menyadari bahwa Maria telah membakar barang-barang milik Oliver. Maria berusaha menjelaskan dan meminta Lucy untuk menceritakan tentang Oliver kepada Michael. Namun Lucy menyangkal dan tidak mau berkata apa-apa. Oliver came back and I think he killed Peaky.
Melihat itu, Michael pun menjadi kesal dan segera membawa Lucy ke kamarnya. Maria mengikutinya dan berusaha meyakinkan Michael bahwa arwah Oliver lah yang menyebabkan keanehan-keanehan selama ini. Namun tiba-tiba Maria pun menyadari bahwa saat ini tubuh Lucy sedang dirasuki oleh arwah Oliver. Ia pun mengatakannya kepada Michael, namun Michael tetap tidak percaya. Oliver, what have you done? Michael yang semakin jengkel dengan sikap Maria pun segera membawa Lucy keluar dan mengunci Maria di dalam kamar. Namun ketika akan keluar rumah, Michael terkejut melihat banyak orang-orang dari suku Agori berdiri di depan rumahnya. Ia pun kembali masuk dan menurunkan Lucy di dapur untuk menelepon dan meminta bantuan kepada polisi. Di sisi lain, Winston terus menggonggong ke arah Lucy. Lucy yang merasa terganggu dengan gonggongan Winston pun segera mengambil pisau dan langsung membunuhnya. Michael yang sedang menelepon pun mendengar keributan di dapur segera memeriksa. Namun betapa terkejutnya Michael melihat Lucy ternyata baru saja membunuh Winston. Namun tidak sampai di situ, Lucy pun tiba-tiba menusuk perut Michael yang membuat Michael terkapar. I'm not Lucy, I'm Oliver. Scene pun beralih kepada Maria yang baru saja berhasil mendobrak pintu dan keluar dari kamar. Ia berusaha mencari Michael, namun betapa kagetnya Maria menemukan Lucy di kamar Oliver sedang dikelilingi oleh orang-orang dari suku Agori. Namun tiba-tiba Michael masuk dan berusaha menyelamatkan Lucy. Alhamdulillah ternyata ia masih hidup. Saat itu Maria memohon kepada Oliver untuk meninggalkan tubuh Lucy. Maria berjanji akan menemani Oliver. Akhirnya Oliver pun setuju untuk meninggalkan tubuh Lucy. Lalu arwah Oliver pun segera masuk ke dalam tubuh Maria. Namun setelah itu tiba-tiba salah seorang suku Agori menusuk tubuh Maria, membuat Maria tersungkur dan tewas seketika. Di akhir cerita, scene memperlihatkan Maria sedang terbangun dan mendengar suara Michael memanggilnya. Namun Maria menyadari ternyata dirinya terbangun di tangga di luar kuil keramat, yang artinya ia sudah mati dan Michael sedang berusaha berkomunikasi dengannya melalui pintu kuil keramat itu. Film pun selesai.